Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS, Refli Harun, mengatakan, berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir pada hari ini. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari, termasuk Rocky Gerung. Maka datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Pihaknya menilai ada cacat prosedur. Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lidjumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sweken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan, mau tidak gugat kita mau cara lain silakan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Harilubis.
Terhadap 2 tersangka yang di klaster 1 yang sudah mendapat RJ, ini juga haknya sebagai status tersangka juga sudah dicabut. Kami ulangi, status tersangka juga sudah dicabut, serta pencekalan cegah dan tanggal juga dilakukan pencabutan, sehingga kondisinya sudah kembali kepada kondisi sebelum adanya laporan dan perkara ini. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi hentikan kasus ijazah Jokowi terhadap tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis. Egy juga membantah minta maaf saat bertemu dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Saya datang bukan untuk minta maaf, itu saya sampaikan depan beliau. Penegasan ini disampaikan Egy Sujana beberapa hari setelah bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta Jumat lalu, Egy Sujana menyampaikan seluruh poin penting terkait pertemuan dengan Jokowi. Salah satunya penetapan tersangka Egy yang dianggap tidak sesuai prosedur. Pemirsa, cucu Paku Buwono 13 berinisial S dilaporkan ke pihak kepolisian menyusul bentrok yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta menjelang acara penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan Fadlizon kepada Maha Menteri Panembahan Agung Tejo Wulan pada hari Minggu yang lalu. Cucu Paku Buwono 13 berinisial S diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap seorang abdi dalam berinisial RP hingga membuat korban mengalami luka-luka. Ditegaskan oleh kuasa hukum korban Ardi Sasongko bahwa pengeroyokan dilakukan oleh sejumlah orang berseragam hitam. Luka paling parah terdapat di bagian kemaluan dan belakang kepala korban. Salah satu dari penjaga kami karena mungkin dia kecil ya, itu langsung diambil. Nah saat itu korban ini langsung mendapatkan perlakuan, mohon maaf, ditendang di kemaluannya. Kemudian ada luka-luka di belakang kepala, ada memar di dada kiri dan juga di tangan kiri. Dan semuanya sudah kami lakukan secara pertum. Dan kita lakukan di Rumah Sakit DKP Kota Surakarta secara melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana. Tim SAR lakukan upaya pencarian 3 korban yang masih terjebak di area galian tambang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Upaya pencarian membutuhkan peralatan khusus akibat jalur yang sempit dan struktur yang tidak stabil. Upaya pencarian 3 korban yang masih berada di dalam area galian tambang terus dilakukan. Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa kondisi struktur di dalam area tambang tidak stabil. Beberapa titik mengalami pelapukan dan terdapat kandungan gas beracun di dalamnya. Proses evakuasi membutuhkan peralatan khusus untuk ruang terbatas karena jalur penambangan yang sempit dengan diameter 1 meter. Untuk melaksanakan evakuasi, kami lakukan asesmen terlebih dahulu pada area tambang tersebut. Dan tim yang kami turunkan adalah dari Basarnas Special Group dan juga dari kantor SAR Jakarta. Dan diketahui dari hasil asesmen bahwa area tersebut sudah merupakan area yang sudah tidak layak ya, kondisinya labil. Dan kemudian juga selain kondisinya celahnya sempit, juga terdapat gas yang berkadar ataupun beracun yang. Upaya pencarian akan dilaksanakan oleh tim rescue dari Basarnas dengan dukungan peralatan yang memadai. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sengketa karya jurnalistik tidak bisa langsung dipidana hingga digugat perdata. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik tidak dapat serta-merta diproses pidana atau perdata atas karya jurnalistiknya. Mahkamah Konstitusi mengingatkan sanksi pidana maupun perdata tidak boleh dijadikan instrumen dalam menyelesaikan sengketa pers. Sementara itu, sengketa pers yang muncul dari produk jurnalistik harus melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan proses penyelesaian sengketa dari produk jurnalistik diselesaikan terlebih dahulu
melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilai Dewan Pers. Majelis Hakim akan mengesahkan bukti dulu, alat bukti dari Presiden PK1 sampai dengan PK9, betul ya Pak? Benar Yang Mulia. Dan dari pihak terkait Dewan Pers PT1 sampai dengan PT6. Tapi Dewan Pers nggak hadir ini. Nanti kami sahkan ini karena sudah diverifikasi. Baik untuk pemohon, kemudian DPR dan pemerintah, Presiden dan pihak terkait, jika akan mengajukan kesimpulan, diberi kesempatan hingga hari Selasa tanggal 2 Desember 2025, 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini.